Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farid Muzahid. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik STI Alan Jakarta, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Di sini saya akan mencoba menguji penelitian yang sudah saya lakukan mengenai pengaruh tren fashion atau outfit terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa atau mahasiswi di Politeknik STI Alan Jakarta. Survei ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan U51. Pada penelitian ini, saya menggunakan penelitian dua variabel, di mana variabel X adalah tren fashion atau outfit, dan variabel Y adalah gaya hidup konsumtif. Kemudian ada 6 instrumen dari indikator X dan 6 instrumen dari indikator Y. Saya akan mencoba mengolah data yang sudah saya dapatkan dari 40 responden yang sudah bersedia menjawab kuesioner saya, yaitu dari mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta. Kita langsung saja ke Excel-nya. Ini adalah data yang sudah saya dapatkan dari responden mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta. Kemudian kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Kita masukkan di data view. Setelah muncul, kemudian kita ke variabel view dan memberikan label nama variabel. Di sini saya akan memasukkan X1 sampai XT. Dan begitu juga dengan variabel Y. Berikutnya kita akan memberikan values yang sesuai dengan kuesioner yang sudah saya buat. Pada values 1 saya memberikan label sangat tidak setuju. Kemudian pada values 2 saya memberikan label tidak setuju. Dan values ketiga saya memberikan label netral. Pada values keempat saya memberikan label setuju. Dan values kelima saya memberikan label sangat setuju. Kemudian kita copy ke instrumen yang lain, kecuali XT dan YT-nya. Untuk measure kita ubah ke scale. Dan untuk XT dan YT-nya kita ubah ke nominal. Setelah semua diubah seperti ini, kita kembali ke data view. Dan yang pertama kita lakukan adalah menguji validitas dari kedua variabel tersebut. Pertama kita akan mencoba menguji validitas dari variabel X. Pertama kita ke Analyze, kemudian ke Correlate dan memilih Bivariate. Kita masukkan X1 sampai dengan XT. Kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita klik OK. Dan akan muncul hasil seperti ini. Di sini adalah hasil yang sudah saya dapatkan, yaitu pengaruh tren fashion atau outfit terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa Politeknik STI Jakarta, di mana variabel X adalah tren fashion dan variabel Y adalah gaya hidup konsumtif. Sebelum kembali ke hasil validitas tadi, perlu diketahui untuk membaca Airtable, sebelumnya harus menentukan degree of freedom atau DF dan taraf signifikasi, di mana rumus DF adalah N dikurang min, yaitu N adalah populasi atau kasus atau sampel. Nah, di sini sampel atau populasi yang saya dapatkan adalah 40, maka degree of freedom atau DF adalah 40 dikurang 2 sama dengan 38. Selanjutnya untuk DF dari 38 dan signifikasi 0,5 diperoleh Airtable adalah 3,120, yaitu ini nih, seperti yang sudah saya tunjukkan. Berikutnya adalah analisis uji validitas variabel X atau trend fashion. Dari Airtable tersebut, nilai Airtable adalah 0,3120, di mana untuk instrumen pertama dinyatakan valid karena di atas Airtable tersebut, dan untuk instrumen kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam di atas indikator Airtable tersebut berarti dinyatakan valid. Untuk analisisnya, berdasarkan tabel di atas diketahui dari 6 indikator trend fashion terdapat 6 indikator yang dinyatakan valid, sementara data di atas tidak memiliki indikator yang tidak valid. Indikator nomor 1, nilai R hitung adalah 0,712. Indikator nomor 2, nilai R hitung adalah 0,771.
Indikator nomor 3 nilai R hitung adalah 0,497. Indikator nomor 4 nilai R hitung adalah 0,751. Indikator nomor 5 nilai R hitung adalah 0,653. Dan yang terakhir indikator nomor 6 nilai R hitung adalah 0,743. Nilai R hitung pada keenam indikator tersebut lebih besar dari R tabel yang bernilai 0,3120. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keenam indikator tersebut valid. Kemudian kita akan menguji ke variabel Y. Kita kembali ke SPSS, kemudian ke Analyze, ke Correlate, dan Bivariate sama seperti tadi. Kemudian untuk yang variabel X-nya kita keluarkan, kita masukkan yang variabel Y. Kemudian kita klik OK. Dan inilah hasil dari variabel Y. Data tersebut jika dianalisis, yaitu variabel Y atau gaya hidup konsumtif, sama seperti tadi di mana R tabel adalah 0,3120. Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari 6 indikator trend fashion terdapat 6 indikator yang dinyatakan valid. Sementara data di atas tidak memiliki indikator yang tidak valid. Indikator nomor 1, nilai R hitung adalah 0,619. Indikator nomor 2, nilai R hitung adalah 0,532. Indikator nomor 3, nilai R hitung adalah 0,369. Indikator nomor 4, nilai R hitung adalah 0,688. Indikator nomor 5, nilai R hitung adalah 0,532. Dan yang terakhir indikator nomor 6, nilai R hitung adalah 0,373. Nilai R hitung pada keenam indikator tersebut lebih besar dari R tabel, di mana nilai R tabel yang saya dapatkan adalah 0,3120. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keenam indikator tersebut valid. Ini adalah hasil datanya. Dapat disimpulkan bahwa variabel X dan variabel Y sudah valid. Dan selanjutnya kita akan mencoba uji reliability. Kita kembali ke SPSS. Kemudian kita ke Analyze dan ke Scale. Kita pilih Reliability Analyze. Kita masukkan semuanya kecuali XT dan YT-nya. Kita keluarkan saja. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil yang saya dapatkan dari uji reliability atau reliabilitas. Dalam uji tersebut dinyatakan valid karena dari 40 sampel, kuesioner dapat dikatakan valid dengan persentase 100% dan telah didapatkan nilai alfa lebih besar dari ketetapan reliabilitas yaitu 0,7 dengan nilai alfa sebesar 0,778 dari 12 pertanyaan yang ada. Dapat diartikan bahwa kuesioner yang telah disebar adalah reliable. Kemudian kita akan mencoba uji normalitas. Yang pertama kita ke Analyze. Kemudian kita ke regresi. Kita pilih linear. Kita masukkan XT ke independen dan YT ke independen. Penjelasannya adalah karena variabel X mempengaruhi variabel Y di mana trend fashion akan mempengaruhi gaya hidup. Selanjutnya kita akan ke save dan kita ke residual dan klik ini, kemudian continue. Setelah selesai kita akan OK dan muncul nilai residualnya. Kita kembali ke SPSS, kemudian kita ke Analyze kembali dan pilih menu non parametric test, kemudian ke legacy dialog dan pilih satu sampel KS. Kemudian di sini kita masukkan menu yang sudah kita dapatkan dari uji regresi tadi. Kita masukkan, kita OK, dan ini hasilnya dari uji normalitas tersebut. Penjelasannya adalah berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,112 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencoba uji hipotesis yang sudah kita dapatkan tadi.
Ketetapannya adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H ditolak. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T table maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai table maka H0 ditolak dan HA diterima. Pada pembahasan kali ini variabel X adalah trend fashion dan variabel Y adalah gaya hidup konsumtif. Hipotesanya adalah HA terdapat pengaruh trend fashion terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa, atau H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh trend fashion terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa. Dari hasil koefisien tersebut, uji T variabel X terhadap Y, nilai signifikasi 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai T hitungnya pun lebih besar dari T table yaitu 4,860 dan nilai T table-nya adalah 2,024. Sesuai dengan tabel, yaitu hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikasi pengaruh metode trend fashion atau di sini variabel X terhadap gaya hidup konsumtif yang di sini adalah variabel Y adalah 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dengan nilai 4,860. Nilai T table yang didapatkan adalah 2,024 maka H0 ditolak dan H diterima. Artinya terdapat pengaruh trend fashion terhadap gaya hidup konsumtif secara signifikan. Untuk mendapatkan table tersebut, degree of freedom sama seperti tadi dengan N-2 yaitu populasi dikurang 2, berarti di sini saya mendapatkan degree of freedom yaitu 38. Kemudian 0,05 dibagi 2 dan hasilnya adalah 0,025. Dengan demikian nilai table untuk N atau populasi 4 itu adalah 2,024. Kita bisa mengeceknya di sini. Di sini adalah table dari 38 yaitu 2,024. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.